Hai, kembali lagi bersama aku Tia di channel Sustaination. Di video kali ini aku pengen bagiin 3 tips mudah buat bikin tong sampah di rumah kalian nggak bau, nggak basah, nggak jorok, apalagi belatungan. Nggak percaya? Cobain lihat tong sampah aku. Bersih kan? Nggak basah, nggak bau, nggak jorok, apalagi belatungan. Kalau kalian mau tong sampah di rumah kalian bersih kayak gini, tonton video ini sampai akhir ya. Tips yang pertama, memisahkan sampah organik dan anorganik di rumah. Ini adalah step yang paling penting yang harus wajib dilakukan buat bikin rumah kalian nggak bau sampah dan tong sampah kalian jadi nggak basah, nggak bau, jorok, dan belatungan. Kenapa? Soalnya yang bikin sampah kita bau itu adalah sampah organik yang membusuk terus bercampur sama sampah-sampah lain seperti plastik, kertas, kaleng, dan lain sebagainya. Jadi penting banget kita buat misahin sampah organik dan sampah anorganik. Terus sampah organik itu apa aja? Sampah organik itu adalah sampah-sampah yang berasal dari sisa makanan, potongan buah, kulit sayur, kulit buah, atau bahan-bahan lain yang dari sisa-sisa organisme makhluk hidup. Nah, sampah-sampah organik ini nanti akhirnya mengotori sampah-sampah yang lain, bercampur aduk jadi satu di tong sampah kalian, membusuk, jadinya bau sampah, jorok, basah, gitu kan. Nah, kalau misalnya kita pisahin, eventually rumah kita jadi rapi, jadi bersih, nggak bau sampah lagi ya kan. Sekarang siapa yang tong sampahnya masih bau, basah, belatungan, jorok? Komen di bawah ya. Tips yang kedua, mencuci dan membersihkan sampah anorganik. Jadi kalau mau tempat sampah kita itu bersih, nggak bau, nggak jorok, nggak belatungan, selain kita memisahkan sampah organik, kita juga harus mencuci dan membersihkan sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu apa aja? Ada kotak karton bekas minuman, ada kaleng, ada plastik, ya kan? Terus ada karton-karton pembungkus, terus plastik-plastik sachet, pouch, dan plastik-plastik lainnya itu termasuk sampah anorganik. Nah, kalau misalnya kita punya sampah anorganik di rumah, supaya itu tidak bercampur-campur sama sampah-sampah yang lain, setelah kita selesai mengkonsumsi, kita cuci bersih botolnya atau sisa-sisa konsumsi kita pakai sabun lerak. Setelah kita cuci bersih, kita bisa gunting labelnya dan gunting-gunting material sampah plastik yang lain. Kemudian kita keringkan dengan cara menjemur. Nah, kenapa sih kita harus mencuci bersih dan mengeringkan sampah anorganik? Supaya sampah-sampah ini layak untuk didaur ulang. Jadi kalau teman-teman punya sampah plastik nih, terus dia bercampur-campur sama sampah organik, nah itu biasanya nggak ada yang mau terima karena nggak bisa lagi didaur ulang. Makanya penting banget kalau kita mau setor ke bank sampah, kita kasih ke pemulung aja gitu ya. Ini sampah harus dikasih dalam keadaan bersih dan kering. Dengan kita membersihkan sampah sisa konsumsi kita tuh juga jadi lebih bertanggung jawab dan memudahkan hidup orang lain loh teman-teman. Nah, terus suka ada yang tanya kan Jakarta per tanggal 1 Juli kemarin itu melarang penggunaan kantong plastik. Gimana terus cara buang sampah kalau kantong plastiknya nggak ada? Kan biasanya kantong plastik itu dipakai buat jadi bin liner atau pelapis atau alas tong sampah yang ada di rumah. Nah, kalau misalnya kita satu udah pisahkan sampah organik, dua udah cuci bersih sampah anorganik, sampahnya itu jadi bersih banget teman-teman. Jadi kita nggak perlu lagi mengalasi tong sampah kita dengan tas plastik. Jadi mind blown kan, kita nggak perlu lagi kantong plastik gitu. Jadi sampah yang ada di rumah kita itu sudah bersih dan nggak bau, nggak belatungan. Lagi-lagi aku harus bilang, itu nyaman banget buat ada di rumah kita. Kita jadi melihat sampah ini jadi suatu hal yang lain, bukan sesuatu hal yang jorok lagi ya kan. Nah, teman-teman masih ada nggak yang pakai tas kantong plastik buat di tempat sampah? Komen di bawah ya. Tips yang ketiga, mengompos. Kalau tadi kita udah pisahkan sampah organik, terus kita udah bersihkan sampah anorganik. Lah, terus sampah organiknya dikemanain nih yang udah kita pisahin? Dikompos, teman-teman. Apa sih itu kompos? Kompos ini adalah sebuah cara sebagai individu ya untuk mengolah sampah organik kita dari buah, sayur, sisa makanan menjadi pupuk yang berguna. Nih, pupuk kompos tuh. Bayangin deh, dari sisa sayuran yang warna-warni kayak gini bisa jadi pupuk yang menyerupai tanah seperti ini. Nah, caranya gimana sih? Caranya kita masukkan sisa organik ini ke dalam ember komposter. Terus jangan lupa dimasukin daun kering juga. Udah deh, ditutup. Nah, kayaknya kita lebih seru lagi kalau kita bahas khusus kali ya soal mengompos di video selanjutnya.
Nah, itu tadi 3 cara mudah supaya bikin tong sampah di rumah kalian nggak basah, nggak bau, nggak jorok, apalagi belatungan. Jangan lupa subscribe di channel YouTube Sustaination kalau kalian mau tahu tips-tips mudah buat ngurangin sampah di rumah. Like dan komen di video ini kalau kalian udah cobain tips-tips yang tadi aku share. Dah! Jorok, apalagi belatungan. Oke. 3 tips mudah buat bikin tong sampah di rumah kalian nggak bau. Oke. Kalau misalnya kalian udah cobain 3 tips tadi ya di atas, 3 tips yang tadi aku share. Dah. Itu aja. Yeay! Oke, lanjut.